Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat yang berkah ini, tanggal 3 Juli 2020, Alhamdulillah kita masih diberi nikmat berupa Islam, iman, dan kesehatan. Sehingga di pagi hari ini kita bisa melihat hijaunya dedaunan singkong, kemudian hijaunya rembuyungnya pohon gude, dan juga kita masih melihat tumbuhnya tanaman semangka seperti ini. Itu adalah sebuah kenikmatan, saudaraku sekalian. Di era saat ini, di era industri yang berbasis pada industri, maka semuanya adalah orientasinya ke sana. Apapun digiring ke sana. Pendidikan digiring kepada kebutuhan industri. Maka sampai waktu kita zaman sekolah dulu dikasih wajangan, kowe sekolah sing pinter engko ben oleh kerjaan sing apik. Jadi tujuan sekolah itu untuk mendapatkan pekerjaan, saudara. Dan itu betul, kenyataannya diyakini betul. Sehingga yang terjadi adalah saat ini banyak orang-orang yang mendapatkan pekerjaan, dan untuk mendapatkan pekerjaan itu yang proses akan seperti itu, kerja di industri-industri. Tapi itu tidak 100% hanya menggiring kita kepada skop yang lebih kecil. Padahal manusia itu adalah lebih luas dari itu semua, tanpa harus punya diarahkan menjadi seperti apa kita di dalam pendidikan. Itu adalah tujuan utama adalah untuk mengembangkan sebuah membangun daya intelektualitas, ya. Itu sebenarnya bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Lah, itulah yang kesalahan itu, sehingga menjadi orang berbondong-bondong pada sekolah tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, saudara, di lahan yang hijau ini alhamdulillah sedikit demi sedikit akan menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus. Ini adalah proses independen, saudara, proses kemerdekaan kita sebagai manusia di luar dari pekerjaan yang kita tekuni saat ini. Jadi memang itu harus kita kembangkan. Di sekolah mana ada sekolah mengajarkan hal itu, sangat jarang. Jadi kita udah bekerja, kemudian kita enjoy dengan gaji yang kita terima, ya, sehingga kita nggak mau ngapa-ngapa. Pada saat kita nyenyak, enjoy di perusahaan, mendapatkan gaji yang nyaman, ya, kita bisa mengeluarkan uang dari apa yang kita peroleh dari pekerjaan itu, ya, untuk dibelanjakan, begitu. Tapi ingat, saudara, ada bahaya besar. Karena kita sudah membiasakan seperti itu, akhirnya perusahaan yang kita yang sebagai titik 100% sebagai tumpuan kita, akhirnya memecat karyawan, ya kan? Sehingga karyawan tadi tidak memiliki skill atau keahlian untuk bertani ataupun skill yang untuk mendapatkan pendapatan yang lain. Maka pada saat itulah kelabakan itu selalu banyak. Nah, makanya industri, kita harus menyadari dari sekarang bahwa kita harus memiliki keahlian, skill apapun. Kita nggak boleh meremehkan, dan kita jangan terlalu bangga. Anda yang memiliki profesi, ya kan, punya posisi, ya kan, posisi Anda pilot, jangan bangga dengan pilotnya, ya kan. Banyak dalam kondisi corona ini orang dipecat gara-gara ya tadi nggak ada penerbangan, perusahaannya bangkrut, ya. Seorang engineer aircraft juga dipecat, ya. Jangan bangga dengan posisi engineer juga, ya. Kemudian orang yang punya posisi manajer, jangan bangga juga karena yang di manajer perusahaan tertentu juga kolaps sehingga Anda diterminate atau dipecat, ya. Itu. Maka perlu kita membangun kesadaran kita bahwa kemandirian kita di dalam skill, ya, keahlian itu harus diorientasikan pada untuk menjadi manusia yang independen, untuk bebas, ya. Sekolah membimbing kita menjadi orang yang punya profesi, ya.
yaitu yang repot. Jadilah, dan itu bangga orang mencari itu supaya sekolah untuk mendapatkan suatu profesi tertentu. Nah, itu sebenarnya itu disaster, saudara, atau musibah. Yang baik itu sebenarnya jadilah orang yang tidak punya profesi, ya. Jangan pernah punya impian untuk menjadi profesi apa. Kalau Anda pengen kaya, ya, pertama memang kaya itu adalah di mindset, ya, di jiwa, ya kan, di jiwa kita, ya. Kalau kita memang jiwanya kaya, ya kan, sehingga sekecil apapun Anda menjadi gaji Anda berhak untuk menjadi kaya dalam waktu tertentu, tentunya tidak simsalabim, ya. Misalnya Anda punya gaji 3 juta, ya, per bulan. Kalau Anda pola berpikirnya hanya konsumtif, maka tidak akan pernah cukup. Tidak akan cukup itu dengan nilai segitu. 10 juta nggak cukup juga, ya kan? 20 juta mungkin nggak cukup juga. Dan begitulah, karena pola berpikirnya konsumtif. Tapi kalau Anda berpola berpikir produktif, 3 juta bisa dibagi 2, 50%, ya. 50% dari itu semua kita bagi, jadi 1.500.000 untuk biaya hidup, kemudian 1.500.000 untuk disimpan selama 1 tahun aja, nggak usah lama-lama. Sehingga dalam 1 tahun itu Anda bekerja dengan gaji 3 juta itu Anda bisa mendapatkan simpanan 18 juta dalam setahun. 18 juta setahun itu Anda bisa kembangkan, ya kan, jadikan aset bergerak, ya. Aset bergerak itu yaitu untuk membeli gerobak jus tebu, ya kan. Nah, kita tanam tebu yang kita tanam, yang tebu manis, yang sehingga kita bisa menghasilkan air, ya seperti ini tebu ini kita tanam, ya saudara. Tebu ini kita dijus 1 gelas, ya, itu contoh aja, ya. 1 gelas itu mudah nanamnya, 1 gelas itu 5.000 lah, ya, atau 2.000 atau berapapun. Kalau kita menanam sendiri, berapapun nilainya 1.000 pun Anda akan untung. Karena apa? Anda tidak membeli bahan baku daripada tebu tadi yang Anda jual 1 gelas, ya. Kalau misalnya pasarnya 5.000, oke, Anda berarti beruntung. 5.000 itu cukup banyak. 5.000 misalnya setiap hari Anda menjual 100 gelas, berarti Anda sudah mendapatkan per hari 500.000, ya kan. Bukan uang kecil tuh, ya kan. Dari Anda gaji 3 juta per bulan, ini dalam waktu berapa itu, 1 hari Anda bisa mengantongi uang 500.000. Lah kalau misalnya 10 hari, berarti sudah 5 juta, melebihi dari gaji yang 3 juta tadi. Kalau misalnya anggaplah 20 hari beroperasi, yang 10 hari kita istirahat, kan, sehari 1 bulan 30 hari kan. Dari 20 hari Anda sudah mengantongi uang 10 juta, saudara. Setelah tahun kedua, tahun kedua Anda sudah mendapatkan tambahan gaji melebihi dari gaji pokok Anda. Dari usaha itu tadi Anda mendapatkan gaji 10 juta rupiah. 10 juta rupiah ini kalau Anda dikurangi biaya-biaya operasional, ya, menggaji karyawan, untuk anggaplah jadi 3 juta, ya, dikurangi sehingga Anda punya bersih 7 juta. Nanti 7 juta ini Anda simpan 1 tahun berikutnya, kalau nyimpannya dalam 1 tahun 10 bulan aja, sehingga dapat 70 juta. Ya, itu gerobak 1. Nanti kan 18 juta kan, sehingga kalau misalnya Anda bisa membeli gerobak berapa itu 3, karena 1 gerobak untuk usaha tadi, untuk penggilingan tadi cuma 5 juta, sehingga Anda bisa menjual sekaligus 3 alat giling tebu tapi untuk dijadikan jus, sehingga Anda punya pendapatan 70 juta kali 3 atau 210 juta dalam setahun. Artinya dalam tahun berikutnya, ya, 2 tahun, ya, itu jadi gaji 3 juta menjadi setelah 2 tahun Anda mendapatkan uang 210 juta. Ya, inilah mindset kaya, ya. Kaya itu bukan berapa Anda punya gaji di perusahaan atau di mana Anda bekerja, tapi adalah kaya itu adalah mental Anda. Anda punya mental mengembangkan itu semua atau tidak. Ya, itu penting sekali, saudara. Kemudian yang itu dikembangkan lagi, ya, aset yang 210 juta tadi. Anda misalnya Anda ahli di dalam pertanian, ya, mengembangkan ini padi, ya, Anda nyewa lahan, misalnya 1 hektar itu 10 juta per tahun, ya. Anda langsung misalnya yang 50% Anda
Ya nggak usah banyak-banyak dulu, mungkin 2 hektar aja lah kita ya, 2 hektar kita untuk menyewa, sehingga 20 juta tadi untuk uang sewa ya kan setahun. 1 hektar itu dalam sekali panen dengan teknologi mikroba Google pertanian organik itu minimal bisa mendapatkan 8 ton per hektar. 8 ton yang tidak dimiliki oleh konvensional, di mana pakai pupuk urea, NPK ya kan, itu tidak akan bisa mendapatkan 6 hektar 7 hektar 6 ton atau 7 ton itu sudah mendapatkan hasil yang baik. Maka dengan mikroba Google, penemuan Profesor Dr. Ali Mizumazar itu memang betul. Kalau diterapkan benar, itu minimal untuk lahan baru itu bukaan pertama itu bisa menghasilkan 8 ton. Kalau sudah berapa 2 tahun, 3 tahun bisa 10 ton. Kemudian 5 tahun tanah akan semakin subur menjadi 14 ton, Saudara. 1 tonnya padi itu gabah kering itu 5 juta ya. Kalau misalnya 10 ton ya, Anda bisa 50 juta kan. 1 kali panen ya. Kemudian dikurangi biaya operasional 10 juta ya kan dalam 1 musim. Jadi Anda mengantongi 40 juta dalam 1 kali panen untuk tanahan 1 hektar itu. Sekarang panen itu kan ada 3 kali ya Saudara ya. 3 kali dalam setahun. Jadi Anda 40 tadi dikali dengan 3, jadi 120 juta Saudara, Anda punya uang. Sehingga biaya sewa tadi tanah yang 1 hektar 10 apa itu 10 juta itu tidak ada apa-apanya. Jadi itulah pola berpikir pengusaha itu seperti itu Saudara. Jadi bagus memang pola berpikir pengusaha itu. Jadi sebaiknya kalau kita pengen kaya, jangan pernah mimpi menjadi seorang profesional. Jadilah orang yang bebas saja ya kan, common sense, punya akal sehat, sehingga kita bisa mengelola segala sesuatunya dengan natural ya, sehingga kita tidak terkotak-kotak oleh industri semua itu sebagai karyawan dan sebagainya. Oke lah, kalau kita sudah terlanjur menjadi korban dari revolusi industri yang memang dari generasi awal, maka kita jadi produk itu minimal kita punya kesadaran itu untuk merubah mindset kita ya kan, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Karena revolusi industri sudah merusak alam Saudara. Bagaimana nggak merusak alam? Pertanian pun dirusak ya. Pertanian dirusak dengan apa? Ya dengan adanya pupuk-pupuk NPK ya, urea, ngerusak tanah itu. Berapa lahan itu mati mikrobanya di dalam tanah. Padahal itu jagat renik itu adalah penyubur tanah Saudara ya. Demikian Saudara untuk sekilas info, sekilas unek-unek bahwa untuk mendapatkan kaya itu siapapun berhak menjadi kaya dengan catatan kaya jiwa, kaya hati ya, dengan akal sehat. Apapun profesi Anda, berapapun gaji Anda bisa kaya. Sekecil apapun Anda bisa kaya. Dan sebesar apapun Anda tidak pernah kaya kalaupun Anda tidak memiliki mental kaya atau mental konsumtif, tidak bisa mengembangkan aset ya kan, pendapatan menjadikan aset ya kan, aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak itu harus dikembangkan ya. Akhirnya semua itu adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali perintah untuk berzakat, sedekah, infak. Lah, sementara kita memposisikan diri sebagai orang yang tidak kaya ya, maka gimana kita bisa mengamalkan perintah Allah itu? Maka tidak akan pernah bisa Saudara. Untuk itu mari kita jangan punya cita-cita, punya profesi. Jangan pernah punya profesi. Lakukan apa yang ada dalam pikiran kita ya, dengan common sense atau sense normal. Kalau Anda menghadapi ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda di posisi seperti ini, apa harus lakukan? Lah itu penting Saudara. Di sekolahan tidak diajarkan, bahaya ini. Untuk generasi ke depan sudah harus dihilangkan mental-mental seperti ini. Akhirnya semudah-mudahan kalau salah kata itu dari kata saya, tapi kalau benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufik wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.